Sukacita. Tuhan kita baik. Siapa di sini yang merasa bahwa Tuhan kita sangat baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, yes. Jadi kalau saya katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, berselama-lamanya Tuhan Yesus baik. Gitu ya, ya Tuhan Yesus baik.
Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan menikmati Tuhan. Kita akan menikmati kasih-Nya. Mari kita datang kepada Dia. Bawa hati kita kepada-Nya. Bawa hati kita kepada Dia. Mari kita mendekat kepada Dia. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Katakan, bawa Dia.
Oh Yesus, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu. Saya mengajak di dapat diberi. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu, Rohku sujud menyembah-Mu. Biarlah roh kami sujud menyembah-Mu sepanjang hidup ini. Yesus, mari kita persiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, katakan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tunggang hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu.
Pengabdian kami Tuhan dalam bumi ini hanyalah menjadi anak-anak-Mu yang setia. Pengabdian kami di bumi ini Tuhan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Saatnya kami mau mendengarkan Engkau.
Berbicara kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kan sudah berdoa ya. Sudah didoakan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambanya Pak Daniel, teman satu tim kami. Terima kasih buat seluruh pengurus dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ini kali kedua saya ada di tempat ini ya. Saya kali kedua ada di tempat ini. Kalau dulu pertama hanya sama anak-anak muda saja waktu itu. Kali ini kita sama-sama ya. Saya Jeremia Situmorang. Kalau melihat muka saya, tadinya saya mau bilang orang Cina, cuman pasti saudara nggak percaya. Udah pastilah. Kalau saya bilang saya Cina Medan, pasti saudara nggak percaya. Ya memang saya bukan Cina Medan, saya orang Batak. Ya, dan muka ada ketahuan nggak bisa dibohongin. Asli, original. Iya. Lahir di Medan, di kota Medan. Papa saya seorang tentara. Gede di Jakarta. Tamat SD, pindah ke Jakarta tahun 80. Udah ini saya hitung sendirilah umur saya berapa. Saya nggak perlu sebut umur saya berapa. Masih muda lah, gitu. Iya. Hidup saya diawali dengan hidup tidak benar karena kami bukan Kristen, dasarnya mirip kejawen lah, agama kami mirip kejawen. Orang Batak kalau ada di sini pasti tahu, Parmalim itu pasti tahu. Kami kan Parmalim. Jadi suatu waktu karena hidup saya tidak pernah dapat didikan yang benar dalam sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup saya semakin liar, semakin tidak tentu arah. Sampai satu masa mengalami sebuah pengalaman yang tidak enak. Kalau melihat muka saya pasti saudara bisa tahu nih dulunya sampah. Saya nggak bisa bilang saya orang baik-baik dulu. Saya dulu sampah dipandang masyarakat. Tapi Tuhan pulung saya, dipolesnya saya, didaur ulang hidup saya, sehingga saya bisa melayani Dia. Waktu itu dalam suatu masa antara mati atau seumur hidup. Tapi mujizat terjadi cuma 8 hari. Seorang residivis cuma 8 hari. Ada barang bukti, ada korban. Korbannya bukan macam-macam lagi, nggak main-main. Tapi Tuhan mujizat ya. Waktu itu saya bilang ini, Tuhan, kalau saya dikeluarkan dari sini tanpa pengadilan, aku akan jadi orang baik-baik. Karena aku nggak kenal, nggak tahu pendeta prosesnya seperti apa. Yang aku tahu, aku pengen jadi orang baik-baik. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu benar-benar the best ya, baik. Hari ke-8, saya nggak perlu kesaksian panjang. Hari ke-8 saya dikeluarin waktu itu. Terus saya ingat janji doa saya. Saya nggak kenal nama Yesus, tapi saya pernah ikut anak-anak sekolah minggu karena ada kue. Ya, diajak teman lah waktu sampai kelas 4 SD. Itu guru sekolah minggu suka kayak kasih kue putu bakar, gitu. Atau kue-kue lain yang ada gula-gula bintang gitu, dibagi-bagi. Jadi senang saya diajak di situ. Sampai kelas 4, kelas 5 SD kalau nggak salah. Iya. Kemudian setelah itu udah nggak pernah lagi, gitu ya. Waktu itu saya ingat, waduh, kalau saya mati, ditembak mati berarti neraka dong. Kalau neraka, aku disiksa dong. Pantatku nanti ditumbak pakai tumbak berapi-api. Tanganku akan dikampak dengan kampak berapi-api. Aku ketakutan. Maka aku berdoa, Tuhan keluarkan aku dari sini. Jangan pakai pengadilan. Artinya gini, ku tantang Tuhan. Kalau Tuhan bisa keluarkan aku dari sini, aku mau jadi orang baik-baik. Harganya itu yang saya bayar. Tapi benar loh.
laporan banyak, korban ada, pelapor ada, visum ada, barang bukti ada, dan tidak mungkin residivis. Tapi cuma 8 hari saya dikeluarkan dari Polsek. Waktu itu saya pulang ke rumah, mama saya bilang, kau masuk penjara. Enggak, Ma. Tapi saya ingat akad saya mau jadi orang baik-baik. Ada penginjil yang suka menginjil di terminal, saya datangi dia. Saya ketemu pagi-pagi, besoknya, Bu, saya kepingin jadi orang baik-baik, bagaimana caranya? Gitu. Kemudian dia panggil anak buahnya yang baru saya tahu setelah itu, kemudian waktu menjelaskan saya tahu bahwa itu penginjil gitu. Dibawa anak buahnya, dia bilang tolong bawa ini. Tadi saya nggak tahu kemana. Jam 5 sore, saya datang pagi. Saya bilang gini, hari ini sekali ini saja Bu, izinkan aku pamit sama teman-temanku, karena aku megang beberapa kios tuh jatah. Terus aku datangi semua dari terminal Grogol Kalideres, langsung pakai kantong kresek. Saya bilang ini tolong bikin kolekte kalian, ini terakhir saya minta jatah sama kalian. Saya mau pergi ke pesantren. Gitu. Terus jatah saya itu 3.000 rupiah uang pagi, 1 bungkus rokok Marlboro sore. Setiap hari saya dapat lebih dari 2 slot. Setiap hari saya jual rokok ke orang, ke warung lain lah gitu, karena itu jatah. Saya cuma ngambil 3 bungkus. Terus bir kalengnya saya minta, saya bilang sama yang akhirnya saya ketahui itu penginjil anak buahnya yang mau bawa saya nih ke suatu tempat. Saya bilang gini, izinkan aku terakhir ini happy sama ibu. Gitu. Ya dia bilang, ya udah, karena dia ngerti, dia mantan copet di Tanjung Priok, dia paham. Dia bawa saya sambil saya di bus, ada bus parah banget itu dari Pulau Gadung. Itu saya minum, merokok karena bebas kan di bus itu. Sampai ternyata di Tawangmangu. Gitu, yang saya tahu ke Tawangmangu. Sampai pagi subuh, langsung setelah kantor buka, saya dibawa mau daftar, mandi dulu tentunya. Dari itu daftar, tapi saya lupa rokok Marlboro masih di sini. Saya ngantar nih calon murid sini mau dididik. Stafnya orang Cina itu kebetulan bilang gini, ini sekolah kita. Lah aku alumni sini, kata yang bawa. Ini mau sekolah sini, mau dididik. Terus dilihat saya ujung rambut sampai ke kaki, pakai sendal jepit. Ini sekolah kita. Lah iya, ini sekolah kita. Saya nggak mau ribet. Sekarang gini aja Bang, lu mau terima saya apa nggak di sini? Kalau lu mau terima saya di sini, saya mau belajar baik-baik. Kalau enggak, saya tidak akan pulang ke Jakarta. Jadi berandalan di terminal ke Tawangmangu. Terus dia pulang ke ruangan lain gitu, mungkin briefing atau gimana. Akhirnya kesimpulannya, oke, keputusannya terima, uji coba 6 bulan. Saya ngebayangin percobaan 6 bulan tuh lama banget gitu. Tapi udahlah. Saya bilang yang penting masuk. Benar. 1 minggu pas pembukaan pelajaran, pembukaan perkuliahan gitu. Saya baru tahu yang saya tadi sebenarnya selama ini adalah sentuhan Tuhan. Waktu saya dengar khotbah firman Tuhan tentang hati seorang Bapa, saya merasa terpukul. Ini yang lama nggak pernah aku dapat. Menangis aku sejadi-jadinya, hari itu aku sungguh bertobat. Walaupun masih nyungsep juga. Hari itu tekadku, hatiku, aku mau tinggalkan semua dunia. Besoknya aku betul mengikrarkan pertobatan. Terus aku kirim surat ke semua keluarga, minta maaf. Om saya di Dumai, saya sudah bikin rusuh, perang suku di sana sampai dia dikejar-kejar. Saya dikejar-kejar polisi ke sana, ke rumahnya. Terus saya di Medan, saya bikin semua. Perusahaan-perusahaan yang saya ganggu, perusahaan Ciputra, saya minta maaf. Perusahaan Triputra salah satu yang sangat bersyukur dengan saya pertobatan saya, dikirim saya dana, dikirim saya mesin tik waktu itu. Mesin tik yang pada saat itu saya paling bagus, Olimpik zaman saya tuh sebelum ada komputer, Olimpik. Tapi makainya nggak ngerti. Saya dikasih mesin tik, saya nggak ngerti. Tahu
huruf, tapi cara menggunakannya nggak ngerti. Ya wis lah, yang penting ada berkah, kurang lebih begitu. Karena ada kemauan, walaupun tadi cuman 11 jari, letak, letok, letak, letok. Itu ngetik satu lembar saja, itu bisa 2 hari selesai. Letak, letok, letak, letok. Salah, begitu salah, nggak bisa lagi di tipek, ganti kertas. Aduh, kayaknya enak sekarang komputer tinggal delete gitu tuh. Nanti tugas lagi letak, letok, letak, letok. Lama-lama karena terbiasa, akhirnya jadi tahu letak-letak huruf di mana, koma di mana, jadi karena kebiasaan. Akhirnya saya bisa jual jasa ketikin bahan sama teman-teman yang malas ngetik bahan. Gitu. Ya karena saya dikirim sama yayasan, kan nggak ada yang sponsorin gitu. Cuman biaya sekolah, sabun, ngambil sabun orang yang lebih-lebih, kumpulin, jemur di matahari, ntar nyatu lagi. Ini bener, bukan dramatis ya. Nyatu lagi, ntar orang nyuci. Jadi habis ngerendam, saya bilang nih, rinsonya jangan buang ya. Saya rendam pakaian saya, cuci begitu. Tapi 3 bulan saya terus siksa begitu. Nggak lama ada aliran-aliran dari keluarga gitu ya, ada dari teman sahabat yang spontan gitu. Nggak teratur mereka, tapi orangnya silih berganti kayaknya ngasih-ngasih melulu melalui WhatsApp. Saya nggak ngerti mau jadi pendeta seperti apa. Tapi justru saya nggak ngerti itu, Tuhan bawa saya ke situ. Amin. Iya. Hari ini saya melayani sebuah pengembalaan perintisan di daerah Banten. Karena memang susah di sana, saya tertantang untuk ke sana. Tadi megang tempat di Pantai Indah Kapuk, saya bilang saya izin, saya merintis di sana. Pertobatan saya sungguh sangat berdampak. Kalau mau lihat kisahnya itu ada di YouTube, ada di Solusi, karena Solusi minta kisah saya. Jadi waktu saya bertobat itu memang nggak langsung diterima, karena memang nyusahin, bikin malu keluarga, sampah. Itu lama, ada setahun nggak diterima. Mereka betul mau bertobat, tapi artinya gini, ngelihat hidup saya masih ragu. Setiap saya pulang, lemari masih dikunci, kuncinya dicabut. Padahal udah bawa Alkitab. Uang belanja, sisanya belanja itu biasanya diletakin di meja. Dompet emak saya biasanya diletakin sembarangan. Saya pulang, semua rapi. Masih belum dipercaya. Tapi di situ saya bilang ini, saya sadar ini karena perbuatan saya selama ini. Saya nggak perlu marah sama mereka. Dan betul saya buktikan. Itu yang membuat mama saya bilang ini, benar-benar ini bajingan dia sudah bertobat. Terus akhirnya dia bilang ini, aku mau bertobat, aku mau dibaptis. Baptis lagi. Mama aku tahun 99 dia dibaptis. Kemudian dilihat kakak saya, mama saya dibaptis. Dia bilang gitu, kalau gitu aku pernah dibaptis, baptis lagi. Abang saya lihat, kalian nyanyi-nyanyi enak juga. Nggak boleh ikut nyanyi-nyanyi sini, kau belum dibaptis, baptis dulu. Yaudah, baptis lagi. Puji Tuhan. Akhirnya satu keluarga kami kenal Yesus. Saya mengimani, setelah itu baru saya tahu. Tadinya nggak saya tahu. Setelah itu baru saya tahu bahwa satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Setelah itu. Tadinya saya nggak tahu ayatnya ada. Nggak ngerti tadinya, karena belum begitu menguasai letterlek. Memang sudah khatam beberapa kali, tapi cuma baca kayak orang. Gitu, ada 8 kali lah selama di kampus baca itu, tapi nggak nyangkut. Belum paham itu ayat. Tapi setelah mengalami di keluarga, bukan saja keluarga, om saya, bukan lagi om, tante saya, akhirnya bilang gini, enak juga ya kote-kote ini. Orang Batak bilang pantai kosa itu kote-kote. Enak juga ya kote-kote ini ya. Akhirnya ikut dia. Puji Tuhan kan. Tadinya saya dibenci karena bapak saya paling tua, abang saya bawa nama keluarga besar dari opung saya. Saya anak bontotnya, anak bontot bikin sampah lah, jadi sampah lah, paling dibenci.
Pokoknya setiap datang saya paling tidak disukai, nggak pernah diharapkan. Tapi ketika saya tunjukkan pertobatan, akhirnya saya jadi tempat mereka bertanya kalau mau bikin apapun dalam kegiatan. Panggil si Jeremia itu, padahal belum pendeta waktu itu, masih ikut nginjil-nginjil. Panggil dia kemarin, bisa nggak bikin begini? Lihat melalui apa yang dia kuasai. Tanya, bisa nggak gini? Akhirnya, oh bisa aja. Bisa nggak diulosi? Bisa aja. Jangan takut. Yang penting doanya yang benar. Gitu. Baru jadi tempat bertanya. Tadinya tempat kebencian. Tuhan ubah menjadi mereka bertanya kepada. Ternyata ada juga firman Tuhan di situ. Bahwa kan menjadi tempat bertanya bagi bangsa-bangsa. Saya bilang, digenapi juga firman Tuhan. Walaupun saya bilang ini, pertobatan saya nggak menukik tajam. Naik 2 bulan, nyungsep 6 bulan. Naik lagi. Baru naik 3 bulan, nyungsep lagi 2 bulan. Berjuang lagi, itu maksudnya masih bujangan. Naik lagi. Ternyata kebutuhan seorang perempuan. Iya, karena saya sudah apatis dengan perempuan. Bukan berarti selera sesama jenis, enggak. Saya mengalami penolakan di usia SMP, jadi saya menganggap bahwa wanita itu is problem. Bagi saya bahkan lebih kotor ya. Saya bilang ini, perempuan itu adalah pengeluaran. Karena setiap makan bakso tidak mungkin 1 mangkok. Saya pasti beli 2 mangkok. Biasanya dia baksonya lebih banyak gitu. Karena pasti minta bakso urat, bakso telur. Kalau kita bakso biasa. Ini pengalaman jangan-jangan. Saya tuh tadinya berpikir begitu. Ternyata hati nurani terdalam saya butuh perempuan. Saya mau bilang gitu, wajah begini nggak mungkin dapat wanita. Teman saya bilang begini, ya, Bet, nama marketing saya Bet, lu jangankan marah, senyum aja lu, orang takut lihat lu. Sampai saya ke kaca ngeliat, apa seserem itu kan mukaku, pantasan gak ada wanita satu pun yang mau sama saya. Senyum aja orang takut, apalagi marah. Berarti lebih mungkin mirip sama genderuwo atau gimana lah. Pantas saya ditolak. Dan haleluya, saya nggak pernah pikirkan, nggak pernah ya goda juga enggak. Cuma dikenalkan sama anak tulang saya, nggak pernah kasih ngomong gitu. Dan saya juga tidak pernah, jangan kan rencana, niat saja nggak pernah karena nggak berani. Tapi kali itu dia bilang gini, Kak, aku mau ngomong apa? Baru dia bilang gitu, hatiku sudah tutup. Itu tinggal nambahin rating, tambahin rating, tambah bass gitu, kita gitu, jadi musik. Dia bilang gini, aku suka kakak. Saya masuk, hampir rontok tuh kumis saya tuh, hampir. Entar dulu, kamu tuh emosi bro, kamu masih muda. Saya siapa, kamu siapa? Saya kenal keluargamu dari Pariban. Dan kita nggak sebanding lah. Kau tuh, aduh, nggak usah lah bikin susah. Yang susah aku nantinya. Udah, pikirkan jauh-jauh dan buang perasaan itu. Kalau memang itu, iya, aku suka kakak. Suka apa? Suka aja. Ntar dulu, kau jangan terlalu cepat ngomong, kau perempuan. Saya udah nggak kuat ya. Saya pergi, bukan tinggalkan dia, tapi pergi ke toilet. Di toilet ku lepaskan semua jiwaku. Yes. Cuman saya bilang gini, ya udah dah, lu kalau begitu, enggak supaya ada lu nanti pertimbangan, kita jalan aja dulu. Jalan aja dulu, lama jalannya. Saya uji, kalau dia tidak, dia ngajak nikah, gue nggak mau ngajak nikah takut. Benar diajak nikah. Dia bilang gini, Kak, mama aku datang. So, kalau lu nggak kawinin gua akan dibawa pulang.
Ya udah, lu mau kawin gua? Gua belum ada duit. Ya udah lu kaburin aja gua. Yang benar lu, nggak bagus. Akhirnya ya singkat cerita keluarga ini bla 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 bla. Akhirnya diizin mamanya dibawa pemberkatan begitu. Saya bilang, kok simpel amat di hadapan Tuhan gitu. Kok nggak ribet? Kok orang ribet-ribet amat kok enak aja bawa anak orang kan. Jadi mamanya pura-pura tidur, udah dibilang gitu sama kakaknya, mama nanti pura-pura tidur udah lo bawa. Kan orang Batak begitu, kalau nggak menghadapi itu pasti ya istilah kawin lari lah istilahnya. Karena saya bawa lah itu. Langsung saya datang ke pendeta yang pernah satu di Cipinang sama-sama, itu pendeta. Saya bilangnya, bos kawinin dulu gua di sini. Maka dia ada aturannya. Oh, udahlah nggak usah pakai aturan sama gua. Hari Minggu, gua mau diberkati, keluar gua bisa hari Minggu. Nggak bisa. Udah, jangan bikin. Kawinin gua nanti hari Minggu. Udah gitu aja, udah. Saya datang hari Jumat, hari Minggu saya minta diberkati. Udah, lu nggak usah ngajarin gua udah hafal kalau gitu. Bini gua tanggung jawab gua yang ngajarin. Udah, lu berkatin aja gua. Karena diberkati. Tapi jangan dicontoh, gitu tuh. Gak benar itu. Gak benar. Iya. Akhirnya, yaudah terserah lu. Pakai keluarga udah ngumpul semuanya. Udah hari ini pemberkatan. Hari ini pemberkatan. Udah. Selesai. 7 tahun. Belum dikasih anak. Sampai diizinkan selingkuh. Saya bilang, saya itu bukan jalan Tuhan. Tuhan tetap kasih. Anak saya hebat sekali. Anak saya menjadi pemain bola salah satu personil Persita Junior di Banten. Kalau kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh dan tidak jadi pecundang, maka Tuhan akan buat apa yang tidak pernah ada dalam pikiran dan tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah ada dalam hati. Itu disediakan Tuhan bagi orang yang berharap pada Dia. Perempuan Tuhan kasih anugerahnya buat anak saya luar biasa. Untung anak saya nggak ikut saya mukanya. Kalau ikut saya mukanya, waduh ngalamin penolakan bisa. Untung ikut mamanya cantik. Iya bener, mamanya cantik. Nggak percaya ya. Lihat di Facebook saya, istri saya tuh cantik. Sampai saya bingung. Sekali Pak Gemar, saya bisa bersaksi dulu Pak. Bisa, terus saya dulu ya. Jadi pernah satu waktu gereja saya itu masih pakai triplek, batasnya ini ruangan TK, triplek. Ada WBI dulu, ada WBI-nya kita sebelum kita kena masalah. Terus mereka ada kumpulan lah tentang ngapain gitu. Saya lagi bikin kopi di samping di pantry, bikin kopi lagi nunggu air panas. Bugem mau nanya, tolong ya jangan tersinggung. Ya apa? Bukan sama Pagem itu cinta ya? Kok nanya gitu? Ya cinta dong, kan saya udah 20 tahun nikah sama dia. Enggak, istri pertama. Iya istri pertama. Enggak ada apa-apa, dipelet. Terus dia bilang gini, saya dengar saya bilang kepo banget sih orang itu. Lagi ngoceh, mulai marah dalam hati gitu. Campur tangan. Ya, maaf nih Ibu Kim. Kok Ibu Kim mau ya? Kopi saya hampir tumpah. Pengajar nih WBI. Besok-besok gak usah ada WBI lah sebentar. Tapi saya bersyukur jawaban istri saya. Iya betul. Orang kalau lihat wajah suami saya begitu. Saya aja kalau berangkat sama dia disangka security, Pagem disangka supir saya. Terus dibilang gini, tapi kalian harus tahu, saya kalau nggak nikah sama dia, saya mungkin merasa wanita yang paling malang dan tidak beruntung kalau tidak menikah sama dia. Karena selama hidup saya menikah sama dia, saya merasa saya wanita paling bahagia di dunia ini. Aduh, saya hatiku terima kasih. Tadinya terbanting, diobati. Ternyata istri saya mencintai saya.
Sampai saya bilang, bener nggak dia? Tapi gitu. Tapi sampai 20 tahun saya masih, benar nggak dia cinta sama saya? Gitu. Waktu kita masuk perumahan itu, ketua RT tanya melalui istrinya, coba minta akte nikahnya. Saya bilang, nih RT, duluan kita warga ngapain kepo banget? Lu ditanya apa? Enggak ditanya. Aku itu istri pertama, apa istri kedua? Urusan apa nih istri pertama, istri ketiga deh? Sampai gitu loh. Saya bilang, ya udahlah. Ternyata orang sakit hati, saya nikah sama kamu. Iya, luar biasa ya. Istri saya cantik loh. Sampai sekarang saya bilang, aduh, bahagianya hati. Kayak nggak tahu. Istri saya sih bilang dia bahagia. Kalau orang bilang dia dapat malapetaka gitu. Kalau saya merasa bahagia. Haleluya. Nah, sehubungan dengan kesaksian saya, kita akan belajar dari kehidupan murid-murid Yesus. Yang pertama, sebelum Yesus disalib. Mari kita buka Markus pasal 4 yang akan kita baca ayat 35 sampai 41. Markus pasal keempat ayat 35 sampai 41. Lembaga Alkitab menuliskan judul perikop ini dengan judul angin ribut direda. Kita tidak akan membahas angin ribut ini. Kita membahas siapa yang meredakan angin ribut ini. Saya baca ayat 35, nanti saudara baca ayat 36, selesai ayat ke-41. Kalau sudah dapat firman Tuhan, katakan amin. Oh belum, masih sedikit. Atau ikut, ada ya? Ikut layar ya? Oke, mari bangkit berdiri. Markus 4 ayat 35 sampai 41, saya baca ayat 35, saudara baca ayat 36, kita ganti-gantian selesai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saya baca ulang ayat 41 bilang gini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Yang berbahagia mereka yang mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati, memelihara dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Silakan dulu. Tulisan ini adalah satu peristiwa ketika Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya setelah dia mengadakan selektif pengangkatan atau pemilihan murid-murid pada saat itu. Sebagian murid-muridnya, bukan sebagian besar, tapi sebagian murid-muridnya berlatar belakang nelayan yang dia pilih. Dia ambil, dia panggil, ikutlah aku. Nah, dalam perjalanan mereka menyisiri danau, berkumpullah orang banyak. Kenapa? Karena mereka semata hanya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena selama Yesus melayani, waktu sepenglihatan mereka, Yesus sering melakukan satu perkara yang tidak pernah mereka lihat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu bicara, yang tuli mendengar, yang kusta dipulih, bahkan yang mati dibangkiti. Jadi mereka berkerumun dan mengikuti Yesus. Satu waktu Yesus gunakan satu perahu. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kepada orang banyak itu. Setelah diajarkan, dia mulai istirahat lah istilahnya. Kemudian dia lihat matahari.
Karena memang waktu itu belum ada jam tangan, apalagi Rolex. Dia lihat matahari, dia bilang sama murid-murid, hari sudah petang, mari kita bertolak ke seberang. Arti bertolak ke seberang, mereka maksudnya gini, sudah petang, ayo kembali pulang. Itu makanya bapak-bapak pulang kerja, kalau sudah petang, ayo pulang ke rumah. Gitu. Ibu-ibu, kalau sudah petang, jangan gosip melulu di rumah tetangga. Jangan drakor melulu di rumah tetangga, apalagi bahas ikatan cinta. Iya. Di Jakarta ada orang yang sedang bersepakat bikin doa bersama supaya pemeran ikatan cinta tidak jadi ditangkap polisi. Sampai saya bingung. Itu kan suka-suka sutradara. Kemudian betul sutradara bikin itu orang tidak jadi ditangkap, tidak jadi dipenjarakan, mereka bikin selamatan nasi tumpeng. Saya bilang kok segoblok ini ibu-ibu. Saya percaya nggak ada ibu-ibu di sini bikin begitu. Iya toh, mungkin tidak nonton ikatan cinta karena sibuk bekerja. Mungkin di kantor, di perusahaan, atau di rumah, ngurus anak, ngurus suami, sampai nggak tahu ikatan cinta itu apa. Iya, mudah-mudahan itu maksudnya. Iya. Mari sudah petang, mari kita bertolak ke seberang. Kemudian perhatikan kalimat selanjutnya dalam ayat itu. Kemudian murid-muridnya naik ke perahu, perhatikan kalimatnya. Mereka membawa Yesus dan bertolak. Orang-orang pun menyertai dengan perahu-perahunya. Sekonyong-konyong, ayat selanjutnya menceritakan, datanglah topan mengamuk menghantam itu kapal. Setelah dihantam hampir memenuhi perahu itu. Waktu hampir memenuhi perahu itu, baru mereka ceria. Mereka ingat, ada Yesus sama kita. Mari kita datang ke sana. Mereka pergilah ke, mungkin yang datang nggak dijelaskan dalam firman Tuhan. Mungkin ada Petrus di situ, ada Andreas, ada Filipus, barangkali ya mereka datang, yaudah lo yang ngomong, yaudah lo sampai ngomong ayo, lo kan saya. Mungkin Andreas bilang, lo kan pemberani, ayo ngomong. Kemudian Yesus mungkin agak begini-gini, nggak ada ayat yang di Alkitab, saya terjemahin aja gitu ya. Mungkin dia bilang, guru, masa nggak peduli kita mau binasa nih? Kemudian Yesus bangun. Yesus nggak tanggapin itu murid. Yesus tiba-tiba melihat ombak bilang, "Biar, tenanglah." Dia bentak itu ombak, dia bentak itu angin. Seketika ombak sebesar rumah reda dan angin bahorok katanya itu langsung teduh sekali. Waktu terjadi seperti itu, murid-muridnya makin bingung. Yang sering jalan bersama dia, yang melihat orang lumpuh berjalan, mereka bilang ini, siapa gerangan orang ini? Sampai danau dan angin pun tunduk sama dia. Bisa dibayangkan muridnya yang langsung face to face berjalan, masih belum kenal sama Tuhan, masih belum kenal pribadi Yesus. Itu artinya mereka pribadi pecundang, tidak berkualitas. Mereka hanya ngikut menjadi penyemangat atau penggembira dalam satu kumpulan di dalam Yesus saat itu. Sebelum Yesus disalib, setelah Yesus disalib, mereka rata-rata jadi radikal. Gitu. Siapa gerangan orang ini? Kalau murid-muridnya saja seperti itu, apatah lagi kita yang tidak pernah berjumpa secara langsung. Jadi kalau saudara jatuh, jangan pernah bilang ini, udahlah, selesailah, aku sudah gak layak datang ke gereja. Jangan. Alkitab bilang begini, 7 kali saudara jatuh, 8 kali saudara harus bangun. Karena nobody perfect. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tapi kita sedang mengarah ke sempurnaan. Yang penting ada satu tekad. Aku mau berubah.
aku mau berubah dan jadi baik, lebih baik lagi. Saya bertobat Pak Bu, saya nggak langsung kayak roket. Nah, saya udah cerita tadi, naiknya 2 bulan, nyungsepnya bisa 6 bulan. Kadang faktornya karena nggak ada uang, kadang faktornya karena tersinggung. Waktu itu belum kontrol emosi. Pernah waktu itu saya nasihatin, ada bekas anak buah lah bisa, cuman nggak langsung. Saya bilang gini, udahlah, berhenti dari hidup-hidup begini. Terus dia hina saya. Lu kan karena sudah gak ada kesempatan dan sudah jadi pengecut hari ini, saya tabok daripada saya itu. Lu mau coba gua? Ini masih belum hilang lo karakternya, belum puas saya hancur. Saya kok sih menonjok dia. Akhirnya bermasalah. Terus pernah nyunsep lagi ketika teman saya tahu minuman yang paling saya suka itu adalah kamput, orang Medan tuh tahu. Kamput sama Pante Merah. Saya lagi niat menginjil bawa Alkitab yang gede. Datang saya menginjilin tuh langsung ke tongkrongan. Tongkrongan itu ada warung minuman. Saya datang duduk dan masih Alkitab itu saya taruh. Terus saya ketemu sama teman akrab saya. Teman akrab saya tanpa nanya, tanpa ngomong langsung ambil botol minuman, langsung dia tahu hobi saya. Saya tahan dulu. Terus dia minum di depan saya, mulai terus ngeces. Terus nggak apa-apa lah, dikit-dikit, jangan terlalu sorga melulu. Ya enggak, emang dosa? Enggak sih. Cuma masalahnya kan bisa jadi berefek. Ya udah, dikit aja, 1 sloki. Ya udah deh, 1 sloki nggak apa-apa. 1 sloki, bleges. 1 sloki mulai semangat, darah menggelegar, ngomong mulai lancar. 1 sloki lagi boleh? Oh boleh. Campur Pante Merah, ledes. Mulai agak ini. 1 sloki lagi boleh? Boleh. Akhirnya 1 botol lebih. Jalan gitu. Akhirnya warung itu jadi kacau, pecahin botol. Tangkap polisi. Tangkap polisi, kartu pengenal penginjil. Bikin malu kan? Bikin malu. Saya tahu saya bikin malu. Tapi saya nggak mau terbuang dari kerajaan Allah. Saya bangkit lagi, saya bilang, Tuhan, aku mau bertobat. Ternyata dalam pengalaman saya tidak berani memandang rendah orang yang jatuh dalam dosa. Karena nobody perfect. Kesempurnaan itu punya Tuhan. Amin. Yang penting ada satu kekuatan tekad di sini untuk mau menyenangkan hati Tuhan terus. Dan ada upaya, bukan tidur-tiduran. Itu saja. Dan puji Tuhan akhirnya lambat laun Tuhan bawa saya kepada pengalaman-pengalaman. Akhirnya percayalah. Orang yang punya kerinduan, akhirnya Tuhan kabulkan. Dan bukan saja niat di sini mau menerapkan, Tuhan beri kemampuan saya untuk hidup tanpa kompromi. Bercanda sih oke, bercanda, tapi tidak terlalu berlebihan. Nah, itu makanya jangan pernah puas kalau 30 tahun atau mungkin dari kakek saudara sudah Kristen. Karena kekristenan belum menentukan bahwa dia mengenal Yesus atau tidak. Karena kekristenan sekarang itu adalah suatu status saja. Atau apa ya? Status lah. Status kepercayaan yang ada dilabelkan di KTP. Dan belum tentu dia Kristen sebenarnya yang mengenal Yesus. Murid-muridnya bersama dengan dia saja masih bilang, siapa gerangan orang ini? Jadi makanya kalau satu waktu Bapak Ibu dalam kondisi kelemahan, lemah iman, ingat, ada Yesus penolong kita. Datang lagi, jangan pernah malu, bangkit lagi. Bila perlu, tempatkan gembala saudara menjadi pembina rohani, sharingkan semua isi dalam, luar dalam saudara. Saya percaya tidak mungkin dibocor-bocorin ke orang lain. Bila perlu supaya ditopang dalam doa terus.
Yang tahu kelemahan kita cuma kita sendiri sama Tuhan. Istri kita saja kita nggak tahu kelemahan kita yang sesungguhnya. Sebab itu jadilah orang-orang yang berkualitas. Muridnya waktu pra penyaliban, mereka memble, pecundang, sampai nggak ngerti, nggak kenal benar si Yesus kayak apa. Tapi setelah Yesus disalibkan dan mereka melihat kemuliaan Tuhan, akhirnya semua muridnya menjadi radikal. Ada yang disalibkan, terbalik, dibakar di India. Ada yang dipancu. Ada yang berbagai jenis. Setelah mereka melihat kemuliaan Tuhan, nggak gampang memang. Pertobat itu nggak sebatas mengakui dia, enggak. Harus ada proses yang harus kita ikuti terus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berkualitas, Kristen yang berkualitas, pribadi yang berkualitas? Ayat ini yang memberikan satu informasi buat kita untuk bisa menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi seorang yang berkualitas. Yang pertama, kalau kita baca ayat 35 sampai 36, kita pahami secara seksama. Perhatikan kalimat inti di situ yang mau kita bahas adalah gini. Mereka naik ke perahu, Yesus bilang ini, hari sudah petang, mari kita bertolak ke belakang. Kemudian mereka, murid-muridnya naik ke perahu, mereka bawa Yesus. Perhatikan kalimat, mereka bawa Yesus. Mereka membawa Yesus. Tahu nggak apa pelajaran di sini? Pelajaran di sini begini, terlalu banyak, terlalu sering orang-orang Kristen mendahului Tuhan. Iya, sering kali mendahului Tuhan. Mungkin belum disampaikan dalam doa, mungkin belum direncanakan atau belum dibahas, baik dalam komunitas maupun di gereja dengan pengurus, dengan jemaat, belum diinformasikan, belum didoakan, atau mungkin dengan orang tua belum. Terlalu sering gini, kita dahulukan Tuhan. Yesus yang bilang, hari sudah petang, mari kita bertolak ke belakang. Mereka anggap remeh itu, mereka tidak pandang itu. Akhirnya mereka nolong aja dan mereka bawa Yesus. Sama analoginya seperti gini. Kalau ada undangan pesta, saya bawa istri dan anak saya. Tentu pergi dalam perjalanan itu bukan tujuan istri saya. Itu masih jadi tujuan saya. Paham ya? Analoginya begitu. Karena saya bawa istri dan bawa anak saya. Ayo kita ke Glugur misalnya atau ke Jogja. Kan yang tahu itu saya. Saya yang bawa mereka. Artinya membuat anak dan istri saya tidak berfungsi. Saya berfungsi dengan tujuan saya. Demikian dengan murid-murid Yesus. Padahal Yesus sudah buka kunci pertamanya. Hari sudah petang, mari kita bertolak ke belakang. Mereka nggak rendah hati dan bertanya, jam berapa, kapan kita berangkat? Mereka selalu nunggu, langsung naik dan bawa Yesus. Perhatikan ayat selanjutnya. Waktu mereka membawa Yesus, Yesus tidak berfungsi. Bukan berarti Yesus tidak berkuasa. Yesus tidak difungsikan. Kenapa? Mereka menonjolkan kemanusiaannya. Mungkin mereka di situ bahas apalah barangkali, bahas bisnis atau apa mereka kelompok. Sehingga Yesus tersingkir sendiri. Sampai perhatikan ayat itu bilang ke mereka, Yesus tidur nyenyak di tilang, di gurita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena prinsipnya yang menjadi motor bukan lagi Yesus, yang jadi motor itu jadi murid. Mereka bawa Yesus. Hidup yang benar ini, Yesus yang bawa kita. Saudara bisa bela Tuhan kan? Sekuat apapun saudara, sekaya apapun saudara, secerdas, sepintar apapun saudara, saudara tidak akan pernah bisa membela Yesus. Membela Yesus jauhkan dari pemahaman berapologet. Membela Yesus dengan fisik saudara, membela nama dia, membela apa? Enggak. Kita yang dibela oleh Tuhan. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau ada orang bela Tuhan, itu bukan kita. Tuhanlah yang bela kita. Nah, murid-muridnya salah kaprah. Mereka bawa Yesus
membuat Yesus tertidur. Perhatikan ketika Yesus tidur, tidak diizinkan berkreasi dalam rumah itu, dalam kapal itu. Taufan datang. Saudara boleh Kristen 30 tahun. Tapi kalau Yesus tidak saudara jadikan menjadi kepala dalam keluarga saudara, dalam rumah saudara, perhatikan, taufan bisa datang menghantam keluarga saudara. Saudara boleh Kristen dari sejak nenek moyang, tapi kalau nggak jadikan Yesus menjadi penuntun hidup, tidak menjadikan Yesus menjadi kepala dalam hidupmu, tidak menjadikan Yesus menjadi penuntun hidupmu, perhatikan, kau akan menghadapi masalah terus, hantam. Izinkan hidupmu dibawa oleh Tuhan. Izinkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Prinsip pertama, untuk kita menjadikan bagaimana membangun hidup menjadi hidup yang berkualitas. Izinkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Jangan kau mengendalikan Tuhan, apalagi memanfaatkan Tuhan. Kan terlalu sering kita memanfaatkan Tuhan. Giliran mau cari jodoh, ya Tuhan, tolong Tuhan, aku mau yang agak rambut panjang itu Tuhan. Yang pakai gincu merah itulah Tuhan ya, jangan yang lain. Kita manfaatkan dia. Mungkin kita sering seperti itu dong. Tuhan, aku mau hasil ladangku hari ini 30 ton. Kira-kira itu sesuai kehendak Tuhan. Makanya konsep hidup yang dikendalikan Tuhan sesuai dengan ajarannya dalam doa itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak. Anak-anak gadis, mungkin kau berdoa minta Frankie. Kalau yang datang jono, belajarlah buka hati. Saya percaya kalau itu dari Tuhan, jono lebih baik dari Frankie. Anak-anak muda, mungkin kau berdoa minta Priscilla. Tuhan, aku agak bule-bule gitu rambutnya Priscilla ya Tuhan, bolehlah jadi pasangan lu, boleh dibawa arisan. Tapi tiba-tiba yang Tuhan kasih Lela. Saya yakin apa yang dari Tuhan selalu yang terbaik. Istri saya bilang begini, istri saya ada pacarnya banyak yang menyukai dia, bukan pacar. Ada salah satu manajer di Bumi Putra. Kalau sekali datang ke rumahnya, bawa mobil katana, saya datang pakai angkot, sendal jepit, celana ketat, rambut masih hobi botak, kaos selalu suka hobi sempit. Karena saya dulu sispek, karena saya orang taekwondo dulu, saya sispek dulu. Jangan lihat sekarang, lihat dulu. Saya sispek, jadi selalu ngepas body. Saya datang, laki-laki itu datang bawa Silver Queen sate kaleng 30 biji. Setiap datang saya minder. Saya pikir ini berarti suka sama dia. Saya datangin kantor. Saya paham bahwa mencintai itu nggak harus memiliki. Kita senang kalau dia bersama orang lain asal dia bahagia. Saya datang ke kantornya. Saya bilang gini, mari kita bicara laki-laki dan laki-laki. Duduk di kantin. Yang anehnya, saya ajak dia berdoa dulu. Kita berdoa dulu, berdoa. Ya, setelah berdoa, saya bilang ini, Lai, kita menyukai wanita yang sama. Salah satu dari kita harus mundur. Yang laki-laki itu bilang gini, ya kita harus gentleman lah. Mari kita tunggu. Siapa yang dipilih? Ya udah, dia menang. Udah gini aja dah, gua nyerah, gua nggak bisa apa-apa ngimbangin kamu. Sekarang ini gua titip dia baru, ya. Saya titip dia sama kamu, bahagiakan dia tolong. Mungkin aku akan pergi ke Papua, mungkin. Kau gak usah cerita kalau kau laki-laki sama dia. Tapi saya titip dia sama kamu. Kalau ku dengar dia nangis sedikit pun, kalau bang semut kau kejar. Saya bilang gitu. Saya titip dia. Oke, saya dia salah. Saya pulang sambil ngamuk dalam hati, tendang ketemu apapun di jalan tendang.
dia datangin perempuan itu ke rumah, pacar kami. Begitu dia datang cerita, perempuan itu, saya ingat persis di rumah saya, belum sampai rumah kok, di rumah saya bilang, kok ada sendal yang saya tahu nih hadiah ulang tahun dia gitu. Nggak mungkin sendal yang sama. Dia lagi ngomong-ngomong sama mama saya tahu suara. Kok dia tak ada? Terus dia bilang, mau kemana lu? Kemana? Lu ngapain teman-teman dia mau ke bapak? Saya bilang, berarti dia mulut ember itu. Nggak pantas itu dari suami kamu. Ya udah, kalau ketemu bilang, jangan sampai ketemu sama gua. Gua ini sakit nanti tulang rusuknya. Biar dia kehilangan tulang rusuk sekalian. Begitu. Biar bilang lu telepon dia. Saya bilang, iya. Saya udah janji lu, laki-laki yang bicara. Saya bilang, ini kita laki-laki sama laki-laki. Pegang omongan. Laki-laki itu dipegang perkataannya. Kalau ada laki-laki yang perkataannya manly, dia laki berkarakter wanita. Hanya wanita yang suka bocor, karena bocorlah Hawa jatuh di Taman Eden. Adam tidur, nggak banyak bicara. Karakter Adam, laki-laki itu kerja, bukan bicara. Jadi kalau ada banyak laki-laki itu banyak bicara, jangan-jangan mungkin gagal jadi produknya. Harusnya jadi perempuan, jadinya laki-laki. Jadi karakter laki-laki kebawa sama dia. Sendal diomongin, baju diomongin, penampilan bedak diomongin. Aduh, itu urusan perempuan. Di sini nggak ada laki-lakinya bagus-bagus ya, keren-keren. Yang di luar yang saya cerita. Terus saya bilang, udah. Jadi mari kita belajar supaya hidup kita ini yang dikendalikan oleh Tuhan. Jangan berusaha kau mengendalikan Tuhan. Ilmumu setinggi apapun nggak bakalan mampu. Cobalah dari konsep-konsep doa kekristenan sekarang banyak ngajarin Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih aku uang segini, aku akan buat ini Tuhan. Aku akan buat ini. Aku akan buat ini. Nggak perlu doa begitu. Alkitab bilang Tuhan tahu sebelum kau mengucapkan. Doa saja, nggak usah bertele-tele. Saya cuma doa. Kalau kau betul Tuhan, keluarkan aku dari sini, aku jadi orang baik-baik. Udah nggak ngerti menjadi orang baik-baik seperti apa. Kau usah bertele-tele. Yang penting niat di hati mau berdoa, berkomunikasi sama Tuhan itu modal awal. Mau nggak terucap, mau belum terucap, mau lupa ngucap, nggak usah peduli. Ada teman saya doa, tadi kita belum doa ini, kita doa lagi. Saya bilang, nggak usah lo, udah ini Tuhan tahu kok. Tuhan bikin doa, mungkin Tuhan nggak ingin itu kita ucapkan. Iya, Tuhan tahu. Jadi mari yuk kita berikan hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, biar dikendalikan oleh Tuhan. Jadikan dia leader top dalam rumah tanggamu. Jadikan dia pemimpin dalam rumah tanggamu. Bagaimana cara menjadikan dia pemimpin? Jadi dia penentu dalam hidupmu. Mulailah belajar datang kerajaanmu, jadilah kehendak. Jangan paksakan keinginanmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan puaskan keinginanmu, biar kebutuhanmu yang Tuhan jawab dalam hidup. Itu orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita membangun hidup kita supaya hidup kita menjadi pribadi yang berkualitas? Dari ayat ini kita bisa dapat belajar, ambil petik pelajarannya. Perhatikan, dari ayat 37 sampai 39, setelah kapal itu dipenuhi oleh air, mereka baru ingat ada Yesus. Mereka kemudian datang, Yesus, Guru, kita mau binasa, kok nggak peduli? Walaupun cara doanya nggak benar, tapi Tuhan tahu kebutuhannya. Mereka nggak ditanggapi. Yang ditanggapi adalah ombak. Masalah muridnya adalah ombak. Ombaknya dia tenang. Baru dia ngomong, masa kau nggak percaya? Artinya, supaya hidup kita menjadi pribadi yang berkualitas, mulai hari ini mari kita belajar. Jangan kalah susah saja kau datang sama Tuhan.
Tapi setiap saat, susah, senang, kau datang sama Tuhan. Dalam kondisi sukses, bangkrut, kau datang sama Tuhan. Seringkali ada banyak orang ketika belum dapat kerjaan, Tuhan, berikan aku pekerjaan. Kalau aku dapat pekerjaan, aku akan semakin setia melayani. Seperti kayak mau ngancem Tuhan. Ada yang Tuhan kabulkan, ada pokoknya macam-macam. Giliran dikasih pekerjaan, mulai minggu depan masih datang. Minggu berikutnya, aduh maaf aku gak bisa bekerja ya hari ini karena ada pertemuan dengan teman. Pertemuannya di mana? Dunkin Donat. Besoknya, aduh aku gak bisa ke gereja ya. Ada ini, padahal mau shopping-shoppingan. Mulai lupa sudah ada duit. Seringkali saya mau bilang gini, seringkali tanpa sadar, duit bisa merampas kedudukan Tuhan dalam hati kita. Karena mamon itu adalah saingan yang terberat dalam hidup manusia, bukan bagi Tuhan, dalam hidup manusia. Makanya, mari tekadkan hidup setiap saat kau datang sama Tuhan. Dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, kau datang sama Tuhan. Masih bersyukur kita bisa pelajaran sedikit. Muridnya waktu kehantam ombak, datang sama Tuhan. Coba mereka lupa. Ada banyak orang setelah kata masalah malah pergi ke dukun. Jodoh mulai, umur sudah warning 35 tahun. Kayaknya lebih bagus ke orang pinter. Dapat bisikan tetangga, di sana ada orang yang pinter, ya. Tinggalnya di gubuk, pakaiannya hitam-hitam, bukan saya ya, pakaian hitam-hitam. Kemudian bilangnya, mau ngapain kan? Ini ya, ini berat jodoh supaya diapain dah? Mudah itu. Kemudian yang ini ambil air segelas. Bang wen, entah apa lah mantar bang wen. Kemudian airnya diludahin, minum. Karena sudah tersugesti, minum. Biar dapat. Halo? Mau dapat jodoh mah gampang, murah hati, senyum aja, saling senyum. Asal jangan sendiri-sendiri senyum. Ketemu orang ramah. Ciptakan manusia sepasang. Jadi seringkali jodoh itu kita yang menghalangi. Sekali waktu kami ada kegiatan di Tawangmangu, bersihkan Tawangmangu, Gunung Lawu. Kami tugas di Pringgondani. Pringgondani itu ada sendang temanten, ada 7 sendang gitu ya, yang di batu itu. Nah waktu saya ada warung satu di atas itu, saya minum kopi makan Indomie, ngeliat ada kuncennya mandiin satu perempuan cantik pakai kain kafan dibungkus. Bisa dibayangkan ya, kain kafan kena air langsung tembus. Saya masih muda. Saya bilang sama Mbak, itu mau ngapain tuh Mbak? Oh, iku loh sing wedok berat jodoh. Ya elah, cantik itu berat jodoh. Hari ini kalau dia ngajak saya nikah, saya mau loh. Gak beracun, milih barangkali, iya toh. Akhirnya, ya ada loh yang sampai begitu. Yang mandiin tuh, nggak tahu masih hidup enggak. Rambutnya putih, orang Cina juga tuh kuncen situ. Rambutnya putih yang mandiin dari sendang pertama sampai yang ke-7. Kayak pancuran, baru disuruh ngebilas ke dalam, dimandiin pakai kembang. Dia mau-maunya gitu. Jodoh itu ada di gereja, ada di mall, ada di arisan, ada. Yang penting kau murah hati dan ya nggak usah pilih-pilih lah. Yang penting ukuran standar yang takut Tuhan. Selalu yang terbaik dari Tuhan. Gitu. Ya. Jadi yang kedua, supaya hidup kita berkualitas, setiap saat datanglah kepada Tuhan. Jangan senang aja dan juga jangan waktu susah saja. Susah senang datanglah sama Tuhan. Ada anak muda waktu susah sering datang konsultasi sama pendeta, sama gembala. Pak Gembala, saya nggak dapat kerjaan nih, didoain. Dapat kerjaan, giliran dapat kerjaan, punya gaji. Waktu punya gaji, traktir teman. Waktu dalam taman makan bakmi, gembalanya lewat. Waktu gembala, gembala lewat, gembala sembunyi. Nanti Pak Gembala datang, yang bayar siapa?
Waktu susah, minta doa. Kalau di sini kan anak mudanya baik-baik, sering traktir Pak Gembala. Yang saya ceritakan adalah yang di sana, anak-anak muda di sana. Kalau makan sembunyi-sembunyi, takut Ibu Gembala lewat dan kebagian buat tinggal sedikit. Waktu susah minta doa, doain Pak Gembala. Itu suatu kegembaran bahwa kita mau senangnya saja. Itu namanya memperalat Tuhan. Kau susah kau datang sama Tuhan, giliran kau susah kau bilang ini, tinggal dulu Tuhan. Orang yang berkualitas adalah begini, susah senang dia tetap datang sama Tuhan. Itulah sumpah dalam perkawinan. Sakit dan sehat, susah dan senang, kaya dan miskin, setia sampai maut yang menceraikan. Tapi pengalaman banyak ketika COVID kemarin, banyak istri-istri yang akhirnya meninggalkan suaminya. Kenapa? Saya tanya sahabat saya, bini lu mana? Kabur dia. Hah, apa? Kabur. Kabur kenapa? Gue di PHK men. Terus? Ya gue gak ada duit lagi. Emang kawinan lu karena lu ada duit? Bukan cinta. Cinta gak bisa ngasih makan, betul. Tapi dasar hatinya berarti kalau lu, aduh ngeri banget hidup lu men. Ternyata bukan dia aja. Banyak. Ada juga yang laki-laki tinggalkan istrinya. Udah gak sanggup. Tapi kalau kita menjadi orang berkualitas, sesusah apapun tetap datang sama Tuhan. Sesenang apapun, sesukses apapun, jangan lupakan Tuhan. Tetap datang sama Dia. Orang yang setia kepada Tuhan, yang datang kepada Tuhan, karakteristiknya kelihatan. Dia akan setia ibadah. Orang yang setia sama Tuhan, karakternya kelihatan. Dia akan setia merenungkan firman Tuhan. Orang yang setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Mazmur 1 ayat 1-3, Yosua 1 ayat 8 bilang begini, dia akan berhasil dan beruntung. Orang yang setia sama Tuhan, karakteristiknya yang paling menonjol, dia pasti suka berdoa. Kenapa? Dia ingin intim dengan Tuhan. Dia ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Dia akan berbicara dengan Tuhan. Itu orang yang setia sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk dapat membangun hidup kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Kalau kita baca ayat dari 40 sampai 41, perhatikan kalimat ini. Yesus ketika murid-muridnya datang sama dia bilang begini, diam, tenanglah kepada alam. Kemudian ombak itu tenang, angin itu teduh. Teduh sekali kata firman Tuhan. Setelah itu teduh, murid-muridnya bilang, siapakah orang ini? Sampai angin dan ombak pun tunduk kepada dia. Itu baru satu contoh. Di ayat nanti berikutnya, Matius 28 bilang begini, segala kuasa sudah diserahkan kepada di sorga dan di bumi. Bukan saja itu, waktu dia mati, kalau dia tidak lepaskan nyawanya, dia tidak akan bisa mati karena dia Tuhan. Saya perhatikan tidak ada satu tokoh di muka bumi ini yang saya pelajari bukunya, sejarahnya sampai hari ini, yang orang bisa mati kemudian mengambil tubuhnya lagi. Cuma Yesus. Artinya kuasa kematian takluk kepadanya. Kemudian peristiwa Pentakosta ketika dia terangkat ke sorga, saya sangat diberkati dengan waktu diangkat ke sorga, bukan berarti tubuhnya menjadi ringan, lebih ringan dari gas. Tubuhnya memiliki berat karena ada tubuh, tulang dan daging. Tapi perhatikan, hukum gravitasi bumi nggak mampu menarik tubuh Yesus. Dia terangkat. Alkitab bilang begitu. Saya percaya. Artinya begini, hukum gravitasi bumi pun tunduk di bawah kaki Yesus. Ketika orang kelaparan, hanya dengan dua ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang makan laki-laki, lebih 12 bakul. Ini artinya ilmu ekonomi dunia tunduk di tangan Yesus. Hanya dengan modal 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Apakah lagi kebutuhanmu hanya perut, hanya rumah tangga? Kecil bagi Tuhan. Artinya
Artinya, kalau semua kuasa tunduk di bawah kaki Tuhan, mulai hari ini, belajarlah untuk membuang khawatir dalam hidup. Karena khawatir seringkali menjadi kanker dalam iman kita. Seringkali menggerogoti kekuatan iman kita sehingga menjadi kita ragu. Setelah ragu mulai tidak percaya. Setelah tidak percaya meninggalkan Tuhan. Muridnya bilang, ini siapa gerangan orang ini? Sampai alam pun tunduk pada dia. Artinya semua kuasa tunduk di kaki Yesus. Kalau semua kuasa tunduk di kaki Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang gini, roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Nah, kalau kuasa dalam Tuhan itu menaklukkan semua kuasa yang ada di bumi ini, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kebutuhan makan itu mudah bagi Tuhan. Kebutuhan pekerjaan itu mudah bagi Tuhan. Kebutuhan jodoh itu mudah bagi Tuhan. Ingat Pak, saya yang begini aja dikasih jodoh mantep, jreng, cantik. Apalagi yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Intinya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenaran, maka yang lain ditambah. Mari yuk belajar buang khawatir. Alkitab bilang begini, dengan khawatir kita tidak bisa menambah sasta umur hidup kita. Tidak bisa. Udahlah, buang khawatir. Kalau sakit mungkin selama ini bertahun-tahun belum sembuh, buang khawatir. Tuhan sanggup sembuhkan. Yang penting kau datang sama Dia. Mungkin kau susah selama ini karena kau salah datang sama Tuhan. Kau rajin ibadah, betul. Rajin kau berdoa, betul. Tapi kau salah konsep memandang Tuhan, ingin memuaskan keinginan. Mulai hari ini datang sama Tuhan, minta kehendak Dia saja yang jadi. Percaya, kalau kita ikhlas, lakukan pekerjaan sebagaimana mestinya kita kerjakan, yakinlah keberhasilan karir itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat orang. Apa yang diangkat Tuhan tidak akan bisa diturunkan oleh manusia. Apa yang sudah ada dalam Tuhan tidak bisa diambil oleh manusia. Yang penting kita datang sama Tuhan, buang semua khawatiran. Khawatir itu menggerogoti iman kita. Mulai kami belajar percaya penuh sama Tuhan. Sampai hari ini Pak, saya selalu meyakini Tuhan itu hebat. Percayalah, Yesus kita lebih besar dari masalah kita. Saya nggak pernah khawatir. Saya bangun satu tempat, 2 bangunan, 2 rumah, saya jadiin satu, bikin 2 lantai. Uangnya nggak sedikit. Sudah menghabiskan uang 1 M. Karena saya bikin sekolah, bikin aerobik di bawah. Istri saya kadang jadi instrukturnya. Itu duitnya nggak tahu dari mana. Dan kebutuhan kami selalu terpenuhi. Saya nggak punya warisan apa-apa dari keluarga. Mertua saya nggak pernah ngasih apa-apa waktu dia hidup. Waktu dia meninggal justru kami banyak biaya penguburannya karena harus dipestai. Tapi jujur saya bilang gini, Tuhan tidak izinkan kami kekurangan. Ada masalah? Ya. Ada kadang-kadang persoalan? Ya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Belajar untuk mengikis semua kekhawatiran. Saya pernah sakit lumpuh. Saya pernah stroke. Saya pernah ngalami kencing batu. Maaf katanya, sampai mau kencing nih, nggak bisa. Perasaan mau kencing yang keluar 2 tetes. Perasaan ini ada di perut ini terbendung. Pergi ke dokter. Dokter bilang gini, operasi Pak. Waktu itu saya baru mulai pelayanan. Operasi ini 11 juta. Hartaku cuma motor Supra 4 juta. Gimana caranya? Datang sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku dari sini. Benar, malamnya buang air. Lagi bawa, terus keluar itu batu. Dung. Waktu keluar, wah tuh kayak 1 ember tumpah. Aromanya udah nggak bisa dibayangkan. Kemudian batunya saya ambil. Gede, segede jempol. Saya ambil, ada serpihan lagi, saya ambil kayak apa tuh? Kristal. Saya bilang, "Mah, udah keluar batunya. Ngapain dipakai? Jijik. Saya bilang, simpan. Ngapain disimpan? Udah, ya kita buang lah. Udah saya buang, saya cerita sama teman saya bilang,
Oh kalau gosok jadi batu cincin. Ampuni lah. Kayak apa ya? Bening gitu. Keluar sendiri nggak pakai pengobatan. Nggak pakai pengobatan. Saya lumpuh, nggak tahu. Akhirnya saya pikir apa karena masuk angin tuh. Kita lagi ngebangun di tanah gereja pertama. Lumpuh nggak bisa gerak. Saya bilang gini, Tuhan, aku nggak bisa ke gereja, tapi aku mau jadi ke gereja hari ini. Gimana caranya? Majelis datang ke rumah, bawa motor saya. Tuhan kirim kau, antar saya ke gereja. Akhirnya ibadah. Kemudian di gereja saya gini jempol kaki bisa bergerak. Kalau kita datang sama Tuhan, apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Semua mungkin bagi Tuhan. Tapi Tuhan menjawabnya bisa cepat, bisa tidak, bisa tunggu. Yang penting hilangkan khawatir dari hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari masa lalu. Tuhan kita lebih hebat dari kehebatan dunia. Semua kuasa tunduk di kaki Yesus. Bahkan saya bilang gini, gravitasi bumi pun gak mampu menahan Yesus. Apatah lagi kebutuhan hidup kita, pekerjaan dan semua masa depan anak kita. Serahkan itu semua sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat anak kita. Amin. Anak saya waktu mau masuk sekolah, dia bilang gini, Pak, aku mau jadi pemain bola. Ya udah nah, nggak harus pintar kalau di akademik. Ternyata betul, di bola dia hebat, luar biasa. Yang penting, mari buang kekhawatiran dalam hidup kita. 3 konsep untuk kita menjadi pribadi yang berkualitas. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, yang pertama apa? Hidup dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua, selalu datang setia kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan khawatir gitu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Iya, saya minta teman-teman, haleluya. Saya minta teman-teman jemaat Tuhan bangkit berdiri. Konsep hidup kita yang selama ini mungkin agak jauh dari kehendak Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman perjalanan murid Yesus. Awal-awal mereka mengikuti Yesus, melayani, walaupun banyak sudah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan. Tapi kotoh pada akhirnya mereka belum kenal Tuhan secara hakikat. Dan hari ini kita banyak belajar. Kita belajar bagaimana membangun kualitas hidup dalam hidup kita. Di sisa-sisa yang ada yang Tuhan beri kesempatan kita hidup. Belajarlah menyerahkan hidupmu untuk dikendalikan oleh Tuhan. Seluruh keluarga, belajarlah untuk kau tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kau mengalami kesusahan, tetaplah setia kepada Tuhan. Walaupun kau suksesmu luar biasa, tetaplah setia sama Tuhan, rendah hati. Dan jangan khawatir untuk masalah itu. Kalau 3 hal ini kita terapkan, yakinlah damai Tuhan, kebaikan Tuhan, sejahtera Tuhan akan meliputi hidup kita, menjadikan kita pribadi yang berkualitas. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya
dunia tidak pernah bisa beri kami damai, dan dunia tidak pernah beri kami jaminan kepastian. Amin. Hanya Tuhanlah kepastian dalam hidup kami. Ajar kami datang dengan konsep yang benar ya Bapa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Aku terbatas dalam menguraikan apa yang harus disampaikan hari ini. Tapi lebih daripada itu, apa yang sudah terucap Tuhan, jika itu berasal dari firman-Mu, biarlah tertanam dari setiap kami yang sudah mendengar dan menghasilkan buah dalam perjalanan hidup. Amin. Setiap yang tidak berasal dari benih firman-Mu, dari akal yang sia-sia, kiranya itu terhapuskan dari ingatan kami ya Tuhan. Memberkati seluruh jemaat, memberkati lingkungan ini, dan memberkatilah gereja ini. Amin. Dimuliakan, diagungkanlah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan sama yang berwajib. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara yang berkati hari ini, Tuhan selain Tuhan ini, kalau ingin lihat keluarganya, ya Pak Yeremia Situmorang, cantik gak istrinya ya? Lalu kemudian yang tidak pernah menyangka adalah apa yang dibuat untuk Tuhan hari ini. Silakan foto berikutnya. Ternyata bukan sekolah orang-orang dewasa. Ada fotonya? Nah, PAUD. Kira-kira yang kayak gini kok bisa ngajar PAUD gitu ya? Tapi apa yang mustahil bagi manusia ternyata mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita bersyukur hari ini sore kasih dalam Tuhan, kami menjadi satu tim. Terima kasih Pak Yer, terima kasih buat semua. Dan beliau maraton saudara dari Jakarta subuh ke Cirebon pagi, ada beberapa LP di Cirebon, lalu kemudian bermalam di Cirebon karena sampai sore di LP Cirebon, dan pagi jam 8, setengah 8 sudah berangkat ke Kuningan. 2 jam dari Cirebon ke Kuningan, dari Kuningan tidak berhenti di situ, lalu ke Semarang, di LP Semarang sampai jam 5 sore, dari Semarang baru sampai ke Jogja jam setengah 10 malam. Tidak berhenti, paginya sudah ke Wirogunan, beliau saya minta untuk ngisi di rutan kota, ternyata tidak mau berhenti, malam tetap pelayanan, dan besok pagi subuh mereka sudah berangkat ke Purwokerto untuk ada di beberapa LP di Purwokerto, lalu kemudian langsung berangkat, tidak berhenti di situ, ternyata mereka mau langsung ke LP di Tegal. Saudara, jadi betul-betul luar biasa Tuhan memakai. Dan Umriko Manangsang yang ada hari ini di Maguwo, besok juga akan berangkat di Wirogunan. Ternyata beliau juga menunda kepulangan karena besok pagi akan masuk juga di LP Wanita bersama dengan di Wonosari, dengan LP Wonosari. Ternyata juga tidak berhenti, dia katakan menunda kepulangannya untuk mengikuti Java Jazz di Prambanan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Bersyukur bahwa Tuhan memakai hamba-hambanya yang begitu luar biasa, tidak merasa lelah untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan walaupun mungkin terus capek, tapi saya percaya fisik tetap capek, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan berkati, kita bersyukur, kita katakan, kau Tuhan jadi andalanku. Kita yakin, kita percaya ketika Tuhan andalan hidup kita, Tuhan pasti berkati kita. Kita makin berdiri bersama-sama. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan jadi andalan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
kesaksian yang dialami oleh hamba-Mu. Kami memiliki Allah yang sama, dan kami percaya ketika Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil bagi kami. Karena kami percaya Engkau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntut setiap langkah hidup kami. Kami mau belajar mengimaninya bahwa Tuhan pasti membuat segala yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakannya, berkati sidang jemaatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami tinggalkan tempat ini. Masih ada acara gereja di sepanjang minggu ini. Tuhan baik, persiapan pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu Tuhan. Ibadah peringatan perjamuan kudus pada hari Minggu. Kami percayakan semua ke dalam tangan Allah. Engkau pemilik segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami beri korban persembahan. Kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat ganda. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan beri Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berkati. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama.